Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di Kajian Ilmu Kepolisian telah hadir pada mata kuliah Seminar Teori dan Masalah Peradilan Pidana pada Prodi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dr. Suryanita SHM Hum. Saya dosen di Prodi Kajian Ilmu Kepolisian. Salam kenal, semoga kita bisa bekerja sama dalam proses pembelajaran di pertemuan ke-13 pada mata kuliah seminar dan teori permasalahan peradilan pidana. Sebelumnya saya akan menyampaikan visi dan misi program studi Magister Ilmu Kepolisian serta profil lulusan kepada seluruh mahasiswa. Visi menjadi pusat unggulan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan terkait kajian ilmu kepolisian dengan pendekatan multidisiplin guna menghadapi tantangan strategik dan global di tingkat Asia Tenggara. Misi mengembangkan program studi unggulan pada jenjang magister ilmu kepolisian dalam lingkup multidisiplin dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi bertaraf Asia Tenggara. Mengembangkan pusat-pusat riset unggulan bertaraf Asia dan melaksanakan kerjasama dengan institusi, perguruan tinggi, dan pihak-pihak terkait mengenai riset multidisiplin di bidang kajian ilmu kepolisian melalui penelitian tentang ilmu sosial, SDM, administrasi, hukum, serta security informasi dan fisik. Kemudian menerapkan ilmu kepolisian untuk kepentingan masyarakat dan kemanusiaan dengan perspektif multidisiplin sesuai bidang-bidang terkait. Profil lulusan yakni mampu mengembangkan pemikiran, penelitian, dan memecahkan masalah-masalah kepolisian terkait isu-isu sosial, pengelolaan keteraturan sosial, dan moral dari masyarakat. Upaya-upaya penegakan hukum dan keadilan, teknik-teknik penyelidikan, penyidikan, berbagai tindak kejahatan, serta cara-cara pencegahan dengan pendekatan multidisiplin. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah kita menggunakan 6 langkah penerapan strategik problem-based learning menurut Bernard di 2005, yakni penetapan masalah. Kita melakukan penetapan masalah, mengidentifikasi pengetahuan dan informasi yang diketahui, kemudian penetapan dan rencana kerja, yang keempat tukar informasi, ide dan pengetahuan, serta penyajian solusi beserta rasionalisasi dilakukan melalui seminar. Hal ini dilakukan pada pertemuan ke-14 dan 15, di mana mahasiswa akan diberikan permasalahan yang akan nanti saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang keenam adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran. Identifikasi permasalahan yang dilakukan, yakni di mana kita melihat isu mutakhir peradilan pidana tentang e-court, pembuktian digital, peradilan online, kemudian isu perkembangan sistem penyidikan di kepolisian, isu perkembangan sistem penuntutan oleh kejaksaan, kemudian isu kesiapan pengacara dalam menghadapi perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, serta perbandingan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan Malaysia, studi kasus tindak pidana korupsi. Kita akan membagi ke dalam 5 kelompok. Jadi mahasiswa akan dibagi ke dalam 5 kelompok dengan membahas 5 isu. Pertama, isu mutakhir peradilan pidana, perkembangan sistem penyidikan kepolisian, perkembangan sistem penuntutan di kejaksaan, kemudian isu kesiapan pengacara dalam menghadapi perkembangan sistem peradilan, serta perbandingan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan Malaysia, studi kasus tindak pidana korupsi. Kemudian adanya perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan pembuktian dengan penyadapan, perkembangan peradilan dengan menggunakan persidangan online, kemudian ada pendaftaran dengan e-court, kemudian perlu adanya pengaturan penyelesaian tentang perkara pidana di luar pengadilan untuk mengurangi jumlah narapidana, justice collaborator,
RUU KUHP dengan adanya mekanisme checks and balances antara aparatur penegak hukum, kesiapan hakim dalam menghadapi perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi mahasiswa dalam hal ini membahas beberapa hal yang telah saya sampaikan, bagaimana perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kemudian pendaftaran dan persidangan online. Di sini bisa kita lihat bahwa sistem pendaftaran persidangan itu terkait dengan menggunakan e-court. Jadi bisa diakses melalui e-court Mahkamah Agung ri.go.id. Kemudian di sini saya memberikan contoh bagaimana persidangan secara online yang saya ambil di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada April 2020. Kemudian ada persidangan online juga di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanah Grogot. Yang perlu diperhatikan adalah ajas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Baik, kedua adalah isu perkembangan sistem penyidikan di kepolisian, di mana perlu adanya mekanisme check and balances antara aparatur penegak hukum yang akan dibuat dalam RUU KUHP, kemudian sistem prosedur pelaporan di kepolisian, apakah sudah menggunakan sistem digital, mengingat sistem peradilan di Indonesia juga sudah menggunakan sistem e-court dalam mendaftarkan suatu perkara. Kemudian apakah proses penyidikan menggunakan sistem digital mengingat kondisi pandemi di masa COVID-19 di Indonesia. Kemudian isu yang ketiga yakni RUU KUHP adanya mekanisme check and balances antara aparatur penegak hukum, apakah proses penuntutan juga dapat digunakan sistem digital mengingat kondisi pandemi COVID di Indonesia. Ya pastinya dengan sistem proses sidang online, persidangan dengan online kan proses penuntutan itu dilakukan. Kemudian isu kesiapan JPU dalam menghadapi perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia. Kemudian dalam hal ini kelompok keempat yakni menyiapkan kesiapan pengacara dalam menghadapi perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal ini proses pendaftaran perkara secara online, proses persidangan perkara secara online, isu kesiapan pengacara dalam perubahan sistem peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya, kelompok kelima yakni membahas tentang bagaimana perbandingan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan Malaysia. Studi kasus yang akan kita ambil adalah tindak pidana korupsi. Bagaimana proses penanganannya? Dalam hal ini saya akan mengarahkan mahasiswa bagaimana perbandingan. Jadi membandingkan antara sistem peradilan pidana di Indonesia dengan Malaysia dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi, kemudian bagaimana kesiapan aparatur penegak hukum di masing-masing negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dan bagaimana kesiapan negara di Indonesia dan Malaysia dalam penanganan kasus korupsi di masing-masing negara. Ya, dalam hal ini demikian PPT yang saya sampaikan. Ke depan kita akan mengadakan pertemuan ke-14 dan 15 dengan menggunakan seminar online yang akan kita buat secara Zoom. Jadi mahasiswa dibagi 5 kelompok, mungkin di pertemuan ke-14 ada 3 kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan kemudian pada pertemuan ke-14 juga ada 2 kelompok, kemudian kita juga akan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran ini. Oke, demikian PPT yang saya sampaikan. Jika mahasiswa membutuhkan tanya jawab, itu bisa dilakukan di Emas atau bisa menghubungi saya di nomor telepon yang sudah saya sampaikan di PPT ini maupun di alamat email saya. Slogan dari Universitas Indonesia, Veritas, Probitas, Justisia. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah menonton PVT ini. Semoga Anda bisa siap untuk pertemuan pada pertemuan 14 dan 15. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Dalam hal ini nanti kita mungkin akan lakukan diskusi via Zoom, dan ini menjadi landasan bagi Anda dalam membuat tugas Anda. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.